Perkenalkan, nama saya Ahmad Mualim Pranata. Nama saya Alia Aza Alifa. Halo, perkenalkan nama saya Rimbi Jovanka. Nama saya Ivan Adiarja Widadana Moses. Nama saya Mas Yudi Nur Zulim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Afisena. Halo, nama saya Nanda Putri Amelia. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pada tugas kali ini kami berkesempatan untuk menceritakan tragedi Deepwater Horizon. Apa sih Deepwater Horizon itu? Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Deepwater Horizon. Deepwater Horizon merupakan nama dari drilling rig atau anjungan minyak yang berada di Teluk Meksiko atau 50 mil dari lepas pantai laut Louisiana, USA. Drilling rig sendiri merupakan alat yang biasa digunakan untuk pengeboran minyak dengan cara menembus beberapa lapisan bumi yang diproduksi sejak tahun 1998 sampai dengan 2001 di Korea Selatan, tepatnya oleh perusahaan minyak Hyundai Heavy Industry, dan pemilik dari alat tersebut adalah Transocean atau perusahaan asal USA. Setelah pembuatan rampung, tepatnya pada tahun 2002, alat ini kemudian disewakan kepada perusahaan British Petroleum atau BP yang merupakan perusahaan asal Inggris dengan masa kontrak selama 11 tahun. Kejadian di Deepwater Horizon merupakan bencana lingkungan besar yang terjadi pada 20 April 2010 yang melibatkan ledakan dan kebakaran pada rig pengeboran minyak di Deepwater Horizon di Teluk Meksiko. Kronologi kejadian. Yang pertama, pada tanggal 20 April tahun 2010, pukul 21:45 waktu Meksiko, ledakan besar terjadi di Deepwater Horizon disebabkan oleh gas metana yang terbakar. Ledakan ini mengakibatkan kebakaran hebat di rig. Pada pukul 10 malam, waktu Meksiko, kebakaran semakin memburuk dan usaha untuk memadamkan api gagal. Pada tanggal 22 April tahun 2010, pukul 2 pagi waktu Meksiko, Deepwater Horizon runtuh dan tenggelam di dasar laut. Sementara itu, sumur pengeboran yang rusak terus mengalirkan minyak ke laut. Pada tanggal 24 sampai dengan 25 April tahun 2010, pukul 7 pagi waktu Meksiko, tumpahan minyak dari sumur yang rusak mulai mencemari Teluk Meksiko. British Petroleum dan tim penanggulangan bencana mulai melakukan upaya untuk mengendalikan kebocoran. Pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2010, upaya telah dilakukan untuk mengatasi tumpahan minyak dengan berbagai metode, termasuk memompa cairan penyegel dan penggunaan perangkat capping stack untuk menutup sumur secara sementara. Yang terakhir, pada tanggal 19 September tahun 2010, British Petroleum berhasil menutup sumur secara permanen dan menghentikan aliran minyak ke laut. Unsafe condition atau kondisi tidak aman dalam insiden ini terjadi karena kegagalan teknis dalam desain dan operasi pengeboran. Salah satu faktor utama adalah kegagalan blowout preventer. Blowout preventer sendiri seharusnya memotong pipa dan menutup sumur jika tekanan terlalu tinggi, tetapi mekanisme ini tidak bekerja sesuai harapan. Selain itu, ada indikasi bahwa bahan semen yang digunakan untuk menutup sumur tidak sepenuhnya stabil. Tekanan yang tidak terkontrol dari gas metana dari dasar laut akhirnya mendorong keluar dan menyebabkan ledakan besar. Untuk yang berikutnya adalah unsafe action pada kasus Deepwater Horizon. Untuk yang pertama, yaitu para pekerja pada Deepwater Horizon ini, pada oil rig ini, mereka mengabaikan peringatan tekanan. Lalu untuk yang kedua, adanya pemotongan prosedur untuk efisiensi. Lalu yang ketiga, terdapat pengujian sementasi yang tidak memadai. Dampak pada lingkungan. Yang pertama yaitu tumpahan minyak. Diperkirakan sekitar 4,9 juta barel atau sekitar 780 juta liter minyak tumpah ke Teluk Meksiko selama periode tumpahan. Ini menjadikannya salah satu tumpahan minyak terbesar dalam sejarah. Yang kedua yaitu kontaminasi perairan. Minyak mencemari perairan dalam radius luas di sekitar lokasi rig, mencapai hingga 100.000 km persegi dari perairan Teluk Meksiko. Yang selanjutnya yaitu kerusakan ekosistem laut. Tumpahan minyak menyebabkan kematian massal pada berbagai spesies laut.
Sebagian besar hewan laut yang terkena dampak adalah ikan, penyu, burung laut, dan organisme dasar laut seperti udang dan kerang. Untuk dampak yang terakhir yaitu vegetasi pantai. Minyak mencemari pantai sepanjang lebih dari 1.600 km, termasuk pantai di Louisiana, Mississippi, Alabama, dan Florida. Lalu pada slide ke-8 ini merupakan gambar dari peta penyebaran tumpahan minyak. Pada gambar tersebut bisa dilihat pada titik X yang merupakan pusat dari ledakan tersebut. Untuk gambar yang berwarna coklat pekat itu merupakan kontaminan minyak yang lebih tinggi, dan yang berwarna kuning merupakan kontaminan minyak yang lebih rendah. Pada slide selanjutnya, yaitu pada slide 9, saya akan menjelaskan dari dampak pada aspek lainnya, yaitu ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini. Yang pertama adalah sektor ekonomi. Nah, pada sektor ekonomi ini, untuk industri perikanan dan pariwisata itu terdampak, yaitu terjadi kerugian besar pada industri perikanan dan pariwisata lokal akibat pencemarannya. Lalu untuk biayanya sendiri, biaya penanggulangan dari BP mengeluarkan miliaran dolar untuk upaya penanggulangan dan kompensasi. Lalu selanjutnya ada sosial dan kesehatan. Pada sosial dan kesehatan ini, yaitu untuk kesehatan masyarakat, paparan minyak dan bahan kimia itu berdampak pada kesehatan masyarakat yang menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit kulit. Lalu untuk sosialnya, ada beberapa yang kehilangan mata pencaharian. Jadi dari usaha pariwisata tadi dan beberapa nelayan juga kehilangan pendapatannya akibat pencemaran tersebut. Lalu ada aspek hukum dan regulasi. Pada aspek hukum dan regulasi ini ada beberapa tuntutan hukum dan denda, yaitu BP menghadapi beberapa tuntutan hukum dan denda yang cukup besar. Lalu untuk perubahan regulasi, semenjak kejadian ini memicu perubahan dalam regulasi keselamatan pengeboran minyak dengan standar keselamatan yang lebih ketat. Untuk reputasinya sendiri, kerusakan reputasi BP juga mengalami kerusakan yang cukup besar dan membuat stigma publik terhadap perusahaan menjadi menurun. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini, dampak lingkungan dari kejadian Deepwater Horizon adalah bencana besar yang melibatkan pencemaran luas, kematian massal spesies laut, dan kerusakan jangka panjang pada ekosistem Teluk Meksiko. Data dan penelitian yang dihasilkan dari bencana ini memberikan wawasan mendalam tentang skala kerusakan dan pentingnya upaya pemulihan serta pencegahan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Deepwater Horizon. Dengan demikian kami berharap pemirsa sekalian memahami pentingnya penerapan K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.